Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nah, Ibu lihat kalian segar sekali, semangat sekali ya pagi hari ini. Nah teman-teman, untuk hari ini kalian akan belajar bersama adik-adik kelas kalian yang kelas 5 ya. Kenapa? Karena kebetulan hari ini wali kelas 5 tidak bisa masuk untuk mengajar. Maka dari itu hari ini kalian akan belajar bersama kelas 5. Oke? Nah, sekarang Ibu minta duduknya Ibu atur dulu ya. Untuk kelas 6 sekarang kalian pindah ke sebelah kiri. Karena dua baris ini yang sebelah kanan akan dipakai oleh adik-adik kelas kalian. Oke? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelas 5 coba tolong masuk. Ya, rapikan duduknya ya di sebelah kiri ya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita sudah berada dalam satu ruangan, sudah siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu mohon semuanya untuk berdiri. Yuk, berdiri. Nah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalian bisa duduk kembali. Nah, teman-teman, hari ini kalian akan belajar bersama. Ya, meskipun kelas kita ada dua kelas nih, kelas 5 dan kelas 6, tapi tetap kalian harus fokus belajar ya. Nah, pada hari ini untuk kelas 6 kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai globalisasi di sekitar kita ya, masih di tema 4. Oke, sedangkan kelas 5 itu kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1 ya. Nah, sebelumnya Ibu minta untuk kelas 5 silakan kalian ambil buku cerita di pojok bacaan, kemudian kalian baca ya, baca dalam hati. Untuk kelas 6 kalian fokus kepada Ibu, perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Oke, sudah paham? Nah, baiklah teman-teman. Untuk kelas 6, perhatikan ke depan. Kelas 5 dibaca baik-baik ya nak, buku cerita yang telah kalian pilih. Oke, kelas 6. Siapa yang tadi ke sekolahnya diantar dengan motor? Ada? Ada yang pakai mobil atau naik sepeda? Betul ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan motor yang kalian naiki tadi, mobil yang kalian naiki tadi itu buatan mana? Atau dari negara mana diimpornya? Ya betul, ada yang dari Jepang ya, ada yang dari Eropa, betul sekali. Nah, itu menandakan bahwa memang globalisasi itu membuat benda-benda yang tidak diproduksi di negara kita, tapi kita bisa memakainya. Nah, sekarang lihat gambar berikut ini. Ibu punya peta persebaran benda-benda yang bisa kalian dapatkan ya. Contohnya ini ada gambar karpet. Nah, ada yang tahu dari mana karpet yang paling terkenal? Betul sekali ya, karpet yang paling terkenal itu adalah berasal dari Turki. Tapi di sini kita bisa mendapatkannya ya, karena diimpor. Lalu ada mobil. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, mobil itu berasal banyaknya dari Jepang kan, tapi banyak juga di Indonesia. Lalu ada susu. Nah, produsen susu terbaik yang terkenal itu adalah dari Switzerland. Tapi di kita juga bisa menikmati susu tersebut ya. Nah, coba kalian identifikasi benda apa saja di kelas ini yang terbuat atau buatan dari luar negeri selain dari Indonesia. Oh iya betul, handphone ya. Handphone yang kalian pakai untuk belajar itu juga berasal dari luar negeri, diproduksi di Cina. Nah, Ibu juga di sini punya contoh lain ya. Ada yang tahu nih benda apa? Ya, ini power bank atau pengisi daya. Ini adalah buatan Cina ya. Lalu ada kalkulator. Ini juga buatan dari Cina. Nah, satu lagi
ini juga sama buatan dari Cina. Banyak benda-benda di sekitar kita yang merupakan buatan luar negeri. Oke, anak kelas 6 paham ya bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita itu sebagai bentuk dari globalisasi, banyak yang berasal dari luar negeri. Nah, tugas untuk kelas 6, kalian tuliskan 5 benda yang berasal dari luar negeri ya, yang diimpor, identifikasi asal negaranya. Kalian tuliskan dalam bentuk tabel nama benda serta asal negaranya. Oke, sudah paham? Baik, dikerjakan di buku tugasnya ya. Oke, selanjutnya kelas 5 sudah selesai membacanya? Baik, sekarang ditutup ya nak bukunya. Nah, perhatikan ke depan. Hari ini kelas 5 akan belajar mengenai peredaran darahku sehat ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, Ibu ada gambar sistem peredaran darah manusia. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja organ peredaran darah manusia itu? Betul sekali ya, ada jantung. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jantung. Ini disebut serambi kiri, yang ini adalah bilik kiri. Sedangkan ini bilik kanan dan serambi kanan. Yang ini, jika darah mengalir melalui serambi kiri, bilik kanan dan serambi kanan itu disebut peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah kecil itu terjadi di paru-paru ya. Hanya terjadi di sini. Ini disebut sebagai peredaran darah kecil. Oke. Nah, ini Ibu punya gambar juga. Satu lagi ya. Nah, ini juga lebih jelas ya. Nah, di buku paket kalian bisa kalian lihat ada gambar sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, lalu tugas untuk kelas 5 adalah menggambar sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah dan darah besar dan kecil disertai dengan bagian-bagian dari organ peredaran darahnya. Jadi kalian beri nama mana yang disebut serambi kiri, mana sebut serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan ya. Nah, kalian bisa lihat di buku tema 5 sehat itu penting. Oke, paham tugasnya? Kelas 5? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk kelas 5 dan kelas 6, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kalian bisa mengumpulkannya di buku atau di meja ibu ya. Silakan kumpulkan ke depan oleh ketua kelasnya masing-masing agar tidak ribut. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita telah selesai. Tadi kelas 6 sudah belajar mengenai globalisasi di sekitar kita ya, mengenai benda-benda yang berasal dari luar negeri. Sedangkan kelas 5 sudah belajar mengenai peredaran darah ya. Nah, baiklah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.